Itu sampai di lapangan rame, asli rame. Cuma nggak ada yang noleh ke saya. Saya sampai, saya mau nanya, ada apa mas? Set, hilang semua bang. Begitu saya nengok sekeliling, cuma kabut yang ada. Tanah yang tadinya udah padat, bekas longsor ini udah dinyek-nyek sama beko kan udah padat semua dong. Gerak lagi bang, gerak lagi. Satu mobil yang ada anjing pelacaknya kegerus. Berapa motor dan berapa relawan yang di tengah-tengah habis kemakan semua. Sampai saat ini kawan akrab saya ada 3 orang yang nggak bisa saya hubungin dan nggak ada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capsule. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah sudah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah bisnis ini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar, beliau sempat cerita nih sob, dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita sapa narasumber kita kali ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya nih bang? Nama aneh panggil aja nih Opai. Nama asli aneh Peri, cuma terkenalnya Opai karena dari kecil lah itu panggilan teman-teman. Tinggal di mana nih bang Opai? Tinggal di Cilengsi. Nah nih bang Opai, kalau gue tahu tahun berapa kejadian ini bang? Ini kejadiannya sih dulu tahun 2016 waktu aneh jadi relawan bencana kemanusiaan. Waktu 2016 itu banjir bandang di Garut. Jadi penasaran nih sob. Oke siap, tahan dulu ya bang Opai ya. Udah pada penasaran kan? Gak usah lama-lama lagi, cari bos serban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih bang Opai, kisah pengalamannya nih bang? Jadi begini bang, saya ini emang senang jadi relawan. Terutama kalau saya lihat ada bencana alam yang memakan korban jiwa, itu emang seperti terpanggil hati saya. Meskipun saya nggak ikut di komunitas manapun, dan juga nggak di instansi segala macam. Pribadi, kocek pribadi segala macam dari saya sendiri. Jadi tahun 2016 itu di bulan September, saya tuh lihat berita. Tiba-tiba lihat berita sore ada banjir bandang di daerah Garut. Banjir bandang itu makan beberapa kampung di sana kan. Begitu saya lihat di TV berita, kok kayaknya relawannya cuma sedikit di sana. Langsung saya kontak-kontakan ke teman-teman yang lain karena udah beberapa kali ikut jadi relawan kemanusiaan, adalah nomor-nomor teman-teman. Saya kontak, sampai H+1 setelah banjir bandang itu, dapat nih kontekan anak-anak Garut. Gitu. Saya tanya ke sana, relawannya gimana di sana? Kurang apa enggak untuk evakuasi jenazah? Mereka bilang sangat kurang. Walaupun biasalah kalau di media kan banyak orang di tempat bencana kan ya, ternyata itu cuma nonton bukan relawan gitu. Nah akhirnya begitu anak kontak, gua harus jalan nih gitu kan. Ya udah, dari situ saya nggak punya duit, jujur aja saya nggak punya duit buat jalan. Di rumah ada nih berapa ekor ayam, saya foto, lelang di Facebook ke teman-teman. Lelang ayam, 1 ekor ayam untuk donasi banjir bandang di Garut. Alhamdulillah bang, laku hampir 5 juta 1 ekor ayam itu. Itu langsung prepare di rumah, perlengkapan segala macam dari
alas kaki sampai kepala, izin ke istri, langsung berangkat. Kita berangkat dari rumah itu H+2 sore kita berangkat sendirian pakai motor. Sampai sana malam jam 10 saya diarahin ke posko PMI di Garut. Saya daftar di sana untuk jadi relawan, ikut patroli malamnya langsung. Ternyata dari mulai patroli malam saya pertama di situ, itu udah lumayan bikin bulu kuduk merinding, Bang. Jadi di belakang kantor pemerintah sama di belakang rumah sakit, itu kan banyak jenazah yang nyangkut di situ. Ada beberapa yang ditemuin secara normal. Nah, begitu di depannya ini, kita lagi setelah patroli malam, selain lihat arus air kan di sungai, kita nongkrong-nongkrong nih ngopi. Tiba-tiba ada tentara lari dari belakang rumah sakit itu. A1 jenazah. Otomatis kan kita langsung gerak semua kan. Kita gerak semua nyusur ke situ. Si tentara nunjuk ini, tapi nggak ada jenazahnya. Bapak salah lihat, gitu kan? Enggak kok, mata saya bener. Kok nggak ada Pak di sini? Akhirnya sambil ngoceh-ngoceh kan, yang namanya kita mungkin ngerasa di prank gitu kan. Kita balik tuh, kita ngopi. Selang 30 menitan lagi, ada lagi lari orang dari belakang, patroli juga. Cuma dengan tim yang berbeda. Sama, Bang. Hah? Posisinya sama. Di kali itu, di batu itu, dia bilang ada jenazah. 2 orang yang ngelihat dengan waktu yang beda tipis, tapi begitu diambil kantong jenazahnya, itu jenazah nggak ada. Terus itu apa, Bang, yang ada di situ? Hanya batu sama puing. Akhirnya, malam itu dengan penuh rasa penasaran, kita off dulu. Pagi-paginya jam 7 setelah apel, bagi-bagi tim lagi. Kebetulan saya mintanya di posisi itu. Karena penasaran, Bang. Malam kita tidur nggak bisa gitu kan. Karena kalau pencari jenazah itu, ketika ngeliat jenazah belum dapet, itu sama aja kayak kita mau makan, nasinya ada, tapi nggak kita suap. Setelah apel paginya itu, kita di situ nyebar, normal, nggak ada apa-apa awalnya. Cuma tiba-tiba sekitar jam 10 pagi, posisi saya persis di samping yang malam-malam orang ngelihat ada jenazah tapi hilang. Ini ada batu kali, sebelahnya tuh ada puing-puing. Tuh, puing bekas bangunan rubuh itu kan. Saya itu tiba-tiba di situ kayak nggak bisa jalan. Kita mau gerak nggak bisa, apa nggak bisa. Terus tangan sebelah kanan itu berat. Terpaksa dong kita duduk di situ. Saya duduk di tengah-tengah antara ini batu kali dan ini puing. Saya duduk di tengah. Begitu saya duduk, ada perempuan 3 orang mahasiswi, kalau nggak salah dari Bandung deh. Itu ada mahasiswi dari Bandung 3 orang, 3-tiganya kesurupan. Kurang lebih jam 10-an ya. Itu kesurupan, yang satu teriak, berat. Yang satunya kayak orang kelamaan berendam gimana sih? Menggigil gini. Nggak ngomong apa, cuma Yang satunya lagi ngoceh-ngoceh bahasa Sunda. Saya emang nggak ngerti karena emang saya bukan orang Sunda ya. Saya nggak ngerti. Itu udah banyak yang megang, banyak yang coba nyembuhin, nggak sembuh. Saat lagi situasi lagi pada panik, kalau kita kan memang biasa jadi relawan, satu, pikiran itu nggak boleh yang horor-horor sebetulnya. Terus nggak boleh yang negatif, apalagi di tempat bencana alam. Kita buang pikiran kayak gitu. Secara nggak sengaja, saya lagi ngeliatin yang kesurupan, tiba-tiba kepala saya ke bawah gitu kan, nunduk gini. Batu ada di bawah kaki, tepat pas pandangan. Ini batu apa, bulat, gundu, apa-apa gitu kan. Begitu batu itu saya pegang, ambil, percaya nggak percaya, tangan saya nggak bisa lepas dari tanah.
nggak bisa diangkat. Sampai saya baca ayat kursi di situ, kalau memang bisa dimudahkan, tolong dimudahkan. Dia bilang gitu. Saya ambil kedua kalinya, baru bisa keangkat. Dan setelah batu itu keangkat di tangan, yang kesurupan 3 orang langsung slep, sadar semua. Dan wangi langsung keluar. Tahu wangi nggak? Jadi aroma tubuh manusia itu langsung kecium. Batunya ada. Saya bawa ini batunya. Oh. Tuh. Cuma segede gini. Nah, setelah batu ini saya angkat begitu kan, kecium tuh wanginya. Wanginya dasar. Awalnya anjing pelacak pun itu pagi nggak nyium apa-apa loh di situ. Setelah ini kepegang, anjing pelacak nyium langsung. Kita bongkar. Di bawah puing itu udah ada anggota tubuh nih, tangan sama ujung kepala. Ya sekarang kalau kita sama anjing pelacak itu kan indranya bagusan anjing pelacak. Anjing pelacak itu berkali-kali bang lewat situ. Karena penasaran kejadian malam kan, itu berkali-kali, 5 kali sih lebih ngendusi nyari di situ, itu nggak ada. Tapi cuma karena batu ini keangkat, jangan kan anjing pelacak, hidung kita aja langsung nyium wanginya. Alhamdulillah jeda 1 jam ya. 1 jam itu keangkat tubuhnya dan udah terbelah 2. Gila. Serem. Jadi yang awalnya keangkat itu atasnya dulu, setelah atasnya ternyata dikeruk lagi pakai beko, ada lagi di bawah tertimbun. Setelah itu diambil, entah ya teman-teman yang lain dengar apa enggak, itu saya selalu dengar di situ suara semacam kayak harimau, cuma lirih banget. Kalau harimau kan gede suaranya. Nggak tahu nih teman-teman yang lain dengar apa enggak, karena saya juga nggak berani nanya ya. Nggak berani nanya, dan lagi pula ketika kita fokus mengangkat jenazah itu kan nggak bisa saling ngobrol. Karena satu masker, pokoknya safety dipakai semua. Setelah kita tutup giat sore itu, saya balik ke base camp kan, ke pos anak-anak PMI. Yang harusnya rencana saya itu di sana 2 minggu, jadi hanya 5 hari. Karena ternyata ngikutin terus nih, yang suara harimau lirih itu. Saya coba kontak, ada kawan namanya Om Iwan. Saya kontak dia lagi di mana. Ternyata dia posisinya saat itu ada di Terminal Garut. Kebetulan dia lagi mau pulang kampung juga. Dia tinggal di Jakarta, dia mau pulang kampung, lihat keluarganya ada yang jadi korban apa enggak. Nah, kontak, saya cerita begini. Akhirnya dia bilang, ayo ketemuan, kita ke daerah Garut namanya. Dia bilang ya udah ayo ketemu. Saya kasih unjuk batu ini, saya disuruh ke situ sama si Om Iwan ini, karena kebetulan desanya dia juga dekat di situ. Saya izin dengan tim teman-teman PMI, saya pulang duluan. Cuma saya nggak pulang ke rumah, saya ke situ itu kan, karena di sana pusatnya orang-orang sana itu. Kalau untuk yang mistis-mistis di sana. Saya datang, saya serahin ini, batunya ini ke penunggu situs. Mang, saya dapat ini waktu cari jenazah kemarin di kota. Saya dapat ini, dan menurut Om Iwan ini milik situs. Ini saya pulangin. Diterima tuh sama dia tuh bang. Dia bilang, Jang, ini saya terima. Tapi kalau Ujang 3 kali dimimpin berturut-turut, Ujang harus kesini. Berarti ini milik Ujang dan saya tunggu. Jadi udah kelar serah terima begitu, itu jam 10 malam ya, kita paksain pulang ke rumah. Dari kita naik angkot ke Garut, sampai rumah lah pokoknya. Begitu sampai rumah, ya saya ngerasa biasa aja. Hari demi hari, besokannya, lusa, seminggu, 2 minggu, saya ngerasa emang bukan punya saya. Dan saya mengasih ikhlas. Ternyata bang, jarak 3 bulan setelah itu,
saya udah nggak pernah mikirin kejadian yang di Garut. Tiba-tiba pas malam Jumat, saya dimimpiin pertama kali. Dimimpiin, saya datang ke situs dan saya disuruh bawa pulang batu ini. Cuma yang nyuruh bukan yang saya temuin, beda orang. Pokoknya gambarannya mirip kayak aki-aki gitulah. Dan memang saya nggak kenal siapa. Disuruh ambil. Saya cuekin. Ternyata setiap malam Jumat 3 kali berturut-turut dengan mimpi yang sama, dengan kata-kata yang sama, saya disuruh ke sana. Akhirnya saya beraniin diri, saya datang ke sana lagi sendiri. Dikasih batu ini punya di sini, punya situs. Tapi ini memang udah milik Ujang. Haknya Ujang bawa. Ingat batu ini punya leluhur, jangan dibuang, jangan diperjualbelikan. Alhamdulillah sampai sekarang jadinya aneh simpen. Tuh. Nah, setelah dikasih batu ini, dah aman tuh Bang, tanya. Selang beberapa bulan, kalau nggak salah hampir setahunan lah ya, itu ada bencana longsor di Banjarnegara. Biasanya kan kalau saya ngeliat di berita itu, satu hari saya langsung action. Mau berangkat segala macam kan. Kali ini di Banjarnegara, saya lihat biasa-biasa aja awalnya. Biasa-biasa aja karena ini berita yang kasarnya, kalau saya bilang nggak match banget ya sama di lapangannya. Di situ terterannya relawan 2.000 orang. Wah kan udah santai dong. Wah bencana relawan 2.000 orang udah seminggu kelar. Kan gitu. Ternyata 3 hari saya lihat di berita kok jenazahnya belum ada yang ditemukan. Baru ada asesmen sekian orang yang hilang. Gitu. Tapi belum ada yang ditemukan. Baru wah ini kayaknya kurang nih. Saya telepon. Waktu itu yang saya telepon teman dari Makassar Boyolali. Saya telepon, Mas, ada yang ke Banjarnegara nggak? Oh ada. Gitu. Saya mau tanya dong, relawan di sana gimana? Kurang nggak? Wah nggak ada relawan bro. Relawan cuma 20 orang. Bayangin, di berita 2.000 orang relawan. Realnya di lapangan cuma 20 orang. Yang real relawan. Dari situ langsung saya gelagapan. Apalagi nih yang mau saya jual. Gitu kan. Alhamdulillah. Begitu baru niatan mau berangkat, share ke temen kan, ada yang bantu. Ya udah, Pai, jalan aja. Nanti gue transfer ongkosnya. Nanti gue transfer buat biaya tiket segala macem. Saya jalan lah akhirnya dari rumah. Itu dengan peralatan saya yang seadanya lah. Dari rumah cuma bawa 1 celana, 2 kaos, 1 sepatu. Udah nggak bawa safety yang lain lagi. Itu karena memang saking terburu-burunya. Alhamdulillah dari rumah saya berangkat itu hari Rabu siang. Hari Rabu siang kita naik kereta sampai di Banjarnegara itu malam itu. Malam dijemput sama teman-teman sana kan. Dijemput, saya nanya realnya sama relawan-relawan yang ada di sana. Relawan dari PMI waktu itu yang jemput. Dek, emang relawannya beneran kurang? Oh banyak pak. Loh kata teman saya orang Basarnas, relawan cuma 20 orang. Banyak pak di dapur umum. Di dapur umum, iya. Yang evakuasi? Kalau evakuasi kita nggak tahu pak. Akhirnya ya udah. Mungkin ada miskomunikasi. Pagi saya langsung jalan ke TKP, dianterin sama anak-anak PMR sana. Dan di TKP kita ketemu sama teman-teman dari Makassar Boyolali. Terus ternyata benar. Jadi yang di berita itu 2.000 orang itu penonton. Semua yang berkerumun di situ tuh dihitungnya relawan gitu bang. Realnya yang kerja cuma 20-an. Nah, 3 minggu di sana, alhamdulillah tuh jenazah-jenazah itu gampang lah ya, gampang diangkutnya.
Tapi ada satu ketika, itu hari Selasa sore, jam 4-an lah habis asar ya. Kita dipaksa naik ke atas sama komandan karena cuaca hujan dan tanah labil. Paksa naik ke atas. Itu kan ini tempat tempat longsornya nih. Di sini kan ada jalan kecil. Kita naik ke atas jalan itu ada satu titik yang aromanya tuh nggak biasa. Di bencana itu kan biasanya aromanya tuh ya bau anyir lah gitu biasanya. Ada satu titik yang kita lewati itu aromanya nggak biasa bang. Aromanya tuh wangi. Saya penasaran, saya incer ya tempatnya. Di sini nih aromanya nggak inilah, itu kan. Saya bilang sama teman-teman dari Makosar Boyolali, bro, tadi lu nyium wangi nggak di sana? Oh iya bro, tadi yang di dekat dekat kubangan kan? Iya, gue nyium wangi. Gimana kalau besok kita coba eksekusi di situ? Barangkali ada sesuatu. Dan selama saya jadi relawan bang, itu bikin hati saya sedih di situ. Kita ngeliat jenazah tuh bukannya kita nggak sedih, tapi ya terbiasa lah. Tapi di situ kacau pokoknya. Jadi besoknya itu kita pengangkatan jenazah itu hari Jumat. Hari Kamisnya kita udah evakuasi, tapi nggak keangkat karena hujan deras lagi kan. Hujan deras banget, tanah masih labil. Jumat kita paksakan untuk ngangkat, harus keangkat. Pertama kita gali di sekitaran, ada satu jenazah perempuan yang nongol. Itu biasa jenazahnya. Begitu kita angkat, wanginya pun ini wangi jenazah. Sudah keangkat satu, itu udah umur 1 minggu di situ. Udah 1 minggu ke pendem. Otomatis kan udah matang nih, udah pada bengkak semua. Angkat. Nah, setelah keangkat, kita coba semprot water cannon lagi. Ada rambut, gitu kan. Begitu ada rambut, teman-teman yang depan kan udah stop water cannon, kita pakai manual. Makin digali, makin wangi bang, wangi. Dan ternyata itu satu lubang itu 3 orang. Yang tadi pertama perempuan, yang masih ada di lubang lagi itu 2 orang, perempuan dan anak kecil. Jadi si ibu ini sambil meluk anaknya bang. Itu begitu diangkat, saya paling depan di sana ngangkat. Tiba-tiba saking saya terharunya ya, saya juga punya anak kecil waktu itu di rumah. Saking saya terharunya, hilang tenaga bang. Saya nangis kejar-kejarnya. Itu masih orang tua yang lindungin anaknya. Mungkin itu yang dibilang tanda-tanda orang dapat nikmat nantinya di alam sana. Wangi. Kita kalau nyium orang habis keramasan, habis krimbat segala macam tuh kalah wanginya sama itu. Asli wangi bang. Sampai sekarang pun nggak bisa saya lupain wanginya. Dan nggak ada yang nyamain. Proses itu kita biasanya safety harus dipakai segala macam. Teman-teman sarung tangan dibuka semua. Masker dibuka. Bahkan mungkin kalau memang kita boleh meluk jenazah, kita peluk jenazahnya. Dan anehnya lagi bukan hanya wangi. Satu wangi, keduanya jenazah yang terkubur lebih dari 1 minggu. Itu kan bengkak. Bengkak matang terkelupas. Ini enggak. Kayak orang baru tidur dibangunin. Semua teman-teman di situ nggak ada yang nggak keluar air mata. Cuman mungkin yang lebay saya yang sampai nangis sek-sekan di situ. Selama saya jadi relawan, itu hal yang teraneh dan yang terindah buat saya. Mudah-mudahan orangnya dikasih nikmat di alam kubur sama Allah ya. Amin, 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 ya Allah, amin. Nah, setelah kejadian itu, besoknya kita apel lagi, kita cari jenazah lagi. Udah biasalah, nggak ada hal-hal yang aneh atau gimana. Sampai 2 minggu saya pulang lagi ke rumah, kan. Itu udah biasa, cuma tetap terngiang-ngiang wanginya jenazah itu.
Dari situ sampai setahun berikutnya bang, itu saya lihat lagi berita. Itu saya lihat berita itu posisi saya lagi di rumah lagi sakit, gejala tipes. Cuma saya ngeliat berita bencana alam lagi di daerah Ponorogo. Saya ngeliat di situ memang banyak anak kecil yang terdampak. Dari berita itu estimasi korban saat itu ada 28 orang. Itu baru awal ya. Tadinya saya nggak mau berangkat karena posisi masih sakit. Di Ponorogo itu sama bang, bencananya longsor, tanah longsor. Tapi di sana banyak anak-anak yang terdampak, anak-anak kecil. Ya awalnya saya nggak mau berangkat karena posisi lagi sakit. Tapi setelah ngeliat berita itu di TV, badan seger. Kayak ada yang rangkul aja, udah ayo jalan. Tapi begitu saya mau berangkat, biasanya istri saya kan selalu, ya udah Bi hati-hati jalannya, gitu kan. Baru kali itu istri saya bilang, Bi, di sana harus lebih hati-hati ya, perhitungin juga nyawa. Biasanya istri saya nggak pernah kayak gitu bang. Selalu ngelepas kepergian saya itu selalu dengan senyuman, gitu kan. Ini nggak warning. Tapi saya tetap yang namanya kita udah prepare kan. Udah berangkat dari rumah sendiri, kita naik bis. Saya naik bis dari Cilengsi ya. Ada jurusan Cilengsi Ponorogo. Sampai sana kita malam. Selalu malam saya ikut sampai tempat bencana. Sampai sana malam. Waktu itu saya ada kenalan dari partai lah. Gitu. Dijembatani, dijemput oleh mobil partai, jemput ke lokasi, dan lokasinya wah bang, kita jalan dari kota ke lokasi bencana alamnya, satu memakan waktunya cukup lama ya, hampir 2 jam, itu jalan kosong. Yang kedua, lokasi perjalanannya itu udah di tengah-tengah mau ke lokasinya, itu mobil ambulan aja nggak bisa crash kalau lewat jalur itu. Kiri kanan jurang dan nggak ada desa bang. Jadi desa itu kayaknya desa itu dengan desa yang lain tuh berjauhan banget. Berarti di situ minim penerangan ya? Sangat minim di perjalanannya ya. Tapi di desa sananya sih penerangan udah lumayan bagus. Pokoknya itu saya nyampe di posko di atasnya itu, di desanya itu jam 1:30 malam. Saya sampai di sana. Tola-tole gitu kan, karena memang satu sepi, keduanya memang udah jam relawan istirahat semua ya. Hanya ada beberapa orang dari Basarnas yang lagi apel. Saya ke sana, udah istirahat. Besok paginya kita bangun, apel seperti biasa di bencana alam. Carilah, kita turun nih ke lokasi. Turun ke lokasi itu ada satu kejanggalan bang buat saya. Di mana-mana itu kita biasanya di bencana alam itu untuk proses evakuasi. Itu kan setelah komandan bilang mulai, udah kan kita langsung nyari. Kalau ini enggak. Jadi ada orang bisa yang di sana itu ngelakuin ritual dulu tuh di lokasi. Itu ritualnya aja kurang lebih makan waktu hampir 1 jam. Jadi ya gitu, ritualnya tuh bakar dupa, bawa kayak sesaji-sesaji itu tuh, ubur rampe gitu-gitu. Dia taruh di bagian mana gitu kan, terus dia kayak apa ya, mungkin berdoa atau gimana. Terus nanti dia bawa lagi, taruh di mana. Kita nunggu tuh bang 1 jam. Sampai bosen nunggunya. Kalau kita bilang sih sebagai relawan, setelah dia habis keliling-keliling tamasya, kita turun, gitu. Kita turun, kita mulai operasi di sana. Anehnya, 1 minggu bang, kita operasi di sana, itu kita nggak menemukan apa-apa bang. Padahal di data itu yang hilang di awal itu ada 28 orang. Dan diperkirakan lagi ada tambahan sekitar 14 orang. Itu satu pun nggak kita temukan. 1 minggu loh. Sampai waktu itu hari Kamis sore itu udah jam 3 itu udah hujan bang. Udah hujan deras banget kan. Jadi kita tuh stop evakuasi.
pada ngumpul di pinggiran kan, biasalah ngebahas kenapa, salahnya di mana, kok belum dapet nih jenazah gitu. Kita berpikir, apa iya ini data orang yang hilang ini bukan korban, tapi ternyata mungkin orangnya ada, tapi salah asesmen atau segala macam kan. Karena hitungannya ketika kita jadi relawan itu ya, kalau kita dapat jenazah kita kenyang hitungannya. Bukan kenyang artinya kata makan ya, karena yang kita cari memang itu. Kita ngobrol, maghrib kita balik semua ke tenda-tenda masing-masing, ke pos masing-masing. Nah itu malamnya tuh. Maghrib kan dingin banget tuh cuacanya. Dingin dan kita pada capek kan bang. Jadi setelah pada sampai di posko masing-masing, saya aja mau mandi nggak jadi mandi, saking dinginnya. Akhirnya saya ketiduran. Saya bangun jam setengah 12 malam. Karena tadi kecapean, nggak sempat ngopi, nggak sempat makan, nggak sempat apa-apalah, langsung pulas. Ceritanya awalnya saya bangun, saya masak mie di tenda. Saya masak mie, saya buat kopi gitu kan. Awal begitu masak udah kedengeran nih. Loh, kok ada yang ke lokasi tengah malam? Suaranya rame bang. Kayak relawan pada ngumpul semua gitu kan, kayak pasar lah. Padahal posisi saya, posko saya itu sama lokasi lumayan jauh. Cuma kedengeran karena lokasinya di bawah, posko saya posisinya di atas. Karena kan di sana tebingan itu kan. Awalnya saya ngelihat keluar tenda. Malam, kayaknya nggak mungkin lah gitu kan. Kita masuk lagi. Lagi enak-enak makan mie nih, kedengeran lagi. Kok ada eskavator jalan? Kan nggak mungkin. Tengah malam eskavator dinyalain gitu. SOP-nya kan nggak boleh kayak begitu. Akhirnya, udah, ntar lah tungguin kelar makan. Itu kayak makan mie kelar, saya pakai nih sepatu, pakai perlengkapan, cuma bawa kopi. Nah, keluar, kita ketemu sesama relawan kan, saya kira didengar, Mas mau kemana? Mau ke lapangan. Oh mau ngapain? Lah itu pada operasi apa? Nggak ada yang operasi kok, kata dia. Saya tolak kan. Masa iya nggak ada yang operasi? Enggak. Dan memang dia ada di posnya di tengah. Memang di tempatnya dia itu nggak kedengeran bang. Oh jangan saya salah dengar tadi. Saya balik lagi. Kedengeran lagi dari pos saya. Ini mah orang yang tadi mungkin budek. Saya turun, saya paksa. Itu sampai di lapangan rame. Asli rame. Cuma nggak ada yang noleh ke saya. Saya kira dapat jenazah atau dapat apa gitu kan. Saya buru-buru ke tengah-tengah. Kopi saya taruh di pinggiran. Saya ke tengah-tengah nih bang. Begitu saya ke tengah-tengah, tiba-tiba saya di tengah orang, banyak orang, cuma ini orang, ini saya. Ya jaraknya seginilah. Itu nggak kecium apa-apa. Entah wangi, entah bau, entah apa, nggak kecium. Cuma memang ya mirip kayak orang biasa. Tapi tiba-tiba begitu saya sampai, saya mau nanya, ada apa mas? Hilang semua bang. Begitu saya nengok sekeliling, cuma kabut yang ada. Gila. Itu serem banget ya. Perasaan saya turun itu kan tadi bikin mie itu bangun jam 11. Perkiraan bikin mie saya sampai jam 12-an lah gitu kan lama-lamanya. Ternyata ketika saya sadar di tengah-tengah situ hanya kabut, itu azan subuh bang. Itu berapa lama bang? Hampir 4 jaman kurang lebih. Sedangkan kalau jalan kaki dari posko saya ke bawah itu hanya 10 menit nggak sampai bang. Saya di situ sampai tengok-tengok, ini ngigo apa bener? Tapi ketika
Saya ke pinggir lagi jalan, itu kopi saya ada. Otomatis kan berarti saya nggak ngigo dong. Kopi ada. Ketika saya lari ke posko ke atas, bekas mie saya ada. Orang-orang di posko itu bangun mau subuhan. Saya datang itu nanya, "Sampean dari mana, Mas?" Nah, saya bilang, "Saya dari lapangan." "Lapangan mana kok? Dari tadi nggak ada orang satupun." Kita habis ngiter. Kan memang biasanya per pos itu kan yang bangun keliling. Gitu kan. Takutnya ada tanah gerak lagi atau segala macam. Saya sampai, "Yang benar, Mas." "Lah iya, saya benar baru habis ngiter. Ini sepatu bot masih blok. Ini senter masih saya pegang. Ada 5 orang habis keliling, satu pun nggak ngeliat saya. Posisi saya di tengah-tengah. Kalau mereka keliling ke situ, pasti mereka ngeliat saya. Karena itu biasanya jadi pos sentral sebelum kita operasi. Itu udah kejadian awalnya, anehnya di situ. Pagi, jadi habis apel pagi itu cuacanya tuh hari itu aneh aja. Dibilang mendung enggak, pokoknya aneh, redup. Cuaca redup, tapi terang sih terang bang. Cuma terang redup gitu. Nah, itu kita seperti biasa lah, nyebar semua kan. Nah, di lokasi bekas yang malam itu saya kayak orang ngigo. Di sebelah kirinya nggak jauh dari situ, itu ada eskavator kan, gali. Tiba-tiba satu orang teriak, A1. Kalau A1 kan jenazah ditemukan, gitu kan. Entah ada ujung jari kah, atau entah bagian tubuh manakah yang keluar dari tanah. Itu kita langsung bergegas ke situ semua kan, ngumpul semua. Jadi posisi si jenazah itu menurut prediksi saya sih nungging ya awalnya. Jadi yang kelihatannya itu bokong sampai ke paha dan lurusan pinggang seginilah gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kan udah A1 dong, karena udah bagian tubuh manusia. Kita stop semua tuh, kayak water cannon segala macam kita stop, kita pakai manual, kita gali. Tiba-tiba nih beko yang di samping, posisinya di samping kita, itu kan operatornya udah turun semua bang, ya kan? Mesin udah dimatiin, udah steril lah. Dia tiba-tiba gerak sendiri bang baketnya. Duk, nyentuh tanah yang di samping jenazah ini. Tanah seperti tebingan pendek. Nyentuh. Duk. Turun dong tanah dari atas. Turun sedikit, nutupin si jenazah itu. Nutupin anggota tubuhnya itu. Paling sekitar 5 cm sampai 10 cm lah ketutup. Kita buru-buru kan, begitu tanah udah nggak turun lagi, kita buru-buru kita bersihin lagi. Anehnya si anggota tubuh itu tiba-tiba jadi batu bang. Itu bukan hanya saya yang ngelihat, tapi semua yang ada di situ melongo sambil kita saling pandang bang. Kamu tadi lihat apa? Pantat. Itu kan. Yang lain, kamu lihat apa? Sama. Kamu lihat apa? Sama. Kok batu? Itu kita penasaran, kita bongkar bang. Batu. Sampai jatuh batunya, dibeko kan akhirnya. Dibeko secara pelan-pelan gitu. Batu. Gede. Makin penasaran kita kan. Ya saat itu memang, yang tadi saya bilang, relawan itu kan pikirannya harus rasional ya, nggak boleh yang macem-macem gitu. Kita anggapnya jadi masing-masing di kita itu anggapnya salah lihat kali tadi, walaupun memang tahu itu benar. Udah kita pindah ke lokasi yang lain bang. Selang 1 jam 2 jam lah, itu ditemukan lagi bang. Ini kaki, telapak kaki sampai ke dengkul, itu keluar ke tanah begini bang. Kalau itu udah nggak mungkin salah harusnya. Ini jenazah nggak boleh salah. Mungkin karena kita udah capek nyari nggak dapet. Tadi di prank hitungannya sama alam. Ini jenazah nggak boleh salah. Oh iya. Dibikin garis bang. Dibikin garis. Jadi kita galinya nggak di. Ini kan
Kalau tadi lokasinya dekat tebingan, ini tengah-tengah. Jadi kita galinya nggak di tempat jenazahnya langsung, tapi dari pinggir kita gali. Kita gali dari pinggir. Nggak ngerti mata saya yang dibohongin atau memang semua mata dibohongin. Itu kaki, begitu kita nggali dari sini, udah mau sampai tempatnya, batang pohon bang. Dan yang bikin jelasnya lagi, di samping kaki itu ditemukan tas sangkil itu loh. Tas sangkil. Setelah jadi batang pohon, tas sangkil itu tetap ada jadi tas. Setelah 2 kali kita nemuin seperti itu, akhirnya baru jam 2:30 sore kita rembukan semua nih. Kita rembukan semua relawan. Akhirnya hari ini kita stop dulu. Ini sepertinya nggak beres nih, gitu. Kita kelelahan semua. Kita ngambil positifnya seperti itu bang. Kita kelelahan semua, udah kita balik ke camp, kita istirahat. 1 orang pun nggak ada yang mau ngebahas itu. Sampai malam itu masing-masing kita tuh jadi apa ya, saling ngasih trauma healing aja jadinya. Ya jujur saya pun shock ngeliat kayak gitu. Jadi masing-masing ngehibur segala macam. Besokannya itu dengan harapan kita mudah-mudahan ketemu jenazah yang benar. Kita cari lagi pagi. Ada satu rekan dari samping posko saya. Begitu mau nyari dia keceplosan ngomong dengan bahasa Jawa. Pokoknya kalau bahasa kitanya, ntar jangan-jangan nemu batu lagi gitu kan. Dipukul bang sama temen. Karena yang udah-udah ini bukan bahan lawakan gitu kan. Akhirnya setelah dia ribut-ribut gitu, dia lerai, kita operasi lagi. Dan ternyata siang itu juga kita dapat prank yang sama bang. Itu kita dapat kepala setengah bang. Jadi posisinya ini ada beko di ujung tempat longsor. Ini ada beko, di bawah beko itu ada rambut, ada kepala. Diprediksikan itu perempuan tadinya. Beko kan mundur nih, gitu beko mundur, si kepala itu kita udah siap-siap bawa peralatan segala macam. Begitu beko mundur, kepala itu bukannya jadi kepala lagi bang, cuma jadi batu doang. Sampai kita tuh abis ngelihat kepala itu, kepala jadi batu itu, kita semua udah. Nanti kita terusinnya nanti sore aja. Kita lihat lagi. Yuk kita ngopi dulu gitu kan. Kita ngopi di pinggir nih. Kita para relawan dan aparat semua ngelihat semua kan. Kita ngopi dulu. Gimana baiknya gitu kan. Ini lokasi kok kayak gini. Yuk kita coba baca apa kayak yasinan gitulah bareng-bareng. Akhirnya kita doa bareng, doa bersama malamnya. Pagi itu cuaca biasa santai, cerah kayak nggak kayak 2 hari yang kemarin gitu kan. Itu pagi cerah segala, cuma nggak ditemukan apa-apa. Penampakan kayak gitu nggak ada, jenazahnya pun kita cari nggak ada. Dia bilang ya udahlah, mungkin memang belum dikasih gitu kan sama alam. Hari berikutnya itu di hari Minggu. Dari malam saya udah nggak enak hati nih bang di posko itu kan. Ada suara jerit-jerit, ada suara orang minta tolong, ada suara gemuruh. Yang jelas dari jam 11 malam, jam 12, hampir setiap jam saya keluar, saya ngontrol suara jeritan siapa, terus gemuruhnya itu gemuruh apa, takutnya kan tanah longsor itu jalan lagi, karena itu yang ditutup itu sungai bang. Ternyata sampai pagi itu nggak ada apa-apa, hanya suara. Tiba-tiba istri saya pagi-pagi itu ngabarin ke saya kan, Bi, kalau bisa pulang dulu. Nah, memang kenapa? Ini anak sakit.
Ya kalau udah anak yang sakit, ya mau nggak mau kan kita harus ngedulin anak. Saya izin mau pulang. Nah, jam 8 pagi itu yang lainnya setelah apel, saya lagi izin. Itu suasana tiba-tiba mencekam lagi, Bang. Cuacanya itu terang nggak jelas lah gitu. Angin-anginnya itu bikin kita merinding semua. Saya salaman nih ke teman-teman yang lain, bahwasanya saya mau pamit hari ini, saya mau pulang ke rumah. Loh kenapa bro? Gitu kan belum kelar kita evakuasi, belum ditutup. Anak saya sakit. Oh ya wis, hati-hati. Mas, kok firasat saya nggak enak ya? Saya bilang gitu satu ke, waktu itu kalau nggak salah dia orang Brimob yang bawa anjing pelacak itu, mobil. Santai aja bro, yang namanya anak sakit, nanti juga sembuh. Enggak, perasaan saya tuh nggak enak di sini loh mas. Gitu. Udah tenang aja, kita sama-sama relawan, sampai juga tahu lah. Ya wis. Setelah saya ngomong itu, ada yang teriak dari tengah, jenazah. A1, jenazah. Wah kita kan kayak orang kelaparan kan bang dengar jenazah gitu kan. Semua lari ke sana. Dan alhamdulillah kali itu nggak di-prank. Dapat jenazah. Tapi ketika jenazah itu diangkat dan dibawa dari lapangan ke ambulan, itu semua bulu kuduk naik semua bang. Firasat nggak enak aja, makin nggak enak. Saat itu saya ada dua pikiran nih bercabang keras. Satu, teman-teman di sana ngelarang saya pulang langsung. Setelah pengangkatan jenazah itu, saya nggak boleh pulang. Udah lu di sini aja. Udah ketemu satu, udah bantu dikit lagi. Istri saya pun nge-WA terus. Bi, pulang ya hari ini. Bi, pulang ya hari ini. Firasat Umi nggak enak. Dengan berat hati kan, akhirnya saya milih istri. Saya pulang, naik ambulan. Saya baru di tengah jalan bang. Baru mau sampai di kota, dikirimin video sama Satgas sana, sama teman-teman relawan. Tanah yang tadinya udah padat, bekas longsor ini udah dinyek-nyek sama beko kan udah padat semua dong. Gerak lagi bang. Gerak lagi. Pusat geraknya itu di tempat yang saya malam-malam ngigo. Itu satu kecabut, lebih dari 15 orang ikut ke tanah itu, ikut ke sapu. 3 mobil beko masuk dengan operator-operatornya. 1 mobil yang ada anjing pelacaknya kegerus. Berapa motor dan berapa relawan yang di tengah-tengah habis kemakan semua. Itu saya begitu dikirimin videonya, saya udah di kota. Saya udah bingung bang. Saya mau balik. Berat. Sama di rumah, istri sama anak saya lagi sakit. Saya mau balik ke rumah juga berat. Begitu ngeliat video ngegerus lagi kayak gitu. Akhirnya saya dari jam 10 pagi sampai sore, saya di alun-alun bengong. Antara kepikiran kawan-kawan saya bagaimana dan kepikiran anak-anak saya di rumah sakit gimana. Sampai saat ini kawan akrab saya ada 3 orang yang nggak bisa saya hubungin dan nggak ada yang tahu. Akhirnya saya mutusin buat pulang ke rumah. Dengan berat hati itu juga bang. Sampai di rumah itu banyak yang nelponin saya. Nanya posisi saya, nanya posisi teman-teman saya, si A kemana, si B kemana, tahu nggak, si ini kemana. Dan mereka pun lost contact semua, nggak ada yang bisa saya hubungin. Sampai ada kenalan dari daerah Banyuwangi, itu tuh begitu mau pisah, begitu saya mau pulang, itu gimana ya ngomongnya tuh, wes mas,
nanti tak tunggu sampean di sana. Itu orang di posko itu paling akrab sama saya. Dia ngomong kayak gitu, ya wis mas, nanti tak tunggu di sana. Dan hilang sampai sekarang. Sampai rumah, 3 hari setelah saya pulang sampai rumah, dapat info terakhir itu cuma dilanjutkan 1 hari bang. 1 atau 2 hari gitu waktu itu dibilangnya. Lanjutkan 1 atau 2 hari untuk mencari yang kena susulan ini. Tapi nggak ada yang dapat. Nah, itu waktu kejadian di Garut, Bang, sempat ada almarhum atau almarhumah yang mungkin korinnya atau jin yang nyerupain dia itu ikut ke abang, ke rumah gitu. Kalau selama saya jadi relawan, kalau untuk digentayangin yang macam-macam sih alhamdulillah belum pernah. Tapi ada satu kejadian yang di Garut. Si arwah ini datang, entah arwah entah apa ya pokoknya. Itu antara mimpi sama sadar. Antara mimpi sama sadar. Karena saya rasa itu saya lagi nggak tidur. Orang habis main baru tiduran begini kok, baru rebahan. Tapi nggak serem. Dia hanya bilang batu yang tadi kecil itu tuh, batu yang waktu saya ambil ada jenazahnya ternyata. Dia hanya pesan ke saya, Kang, hatur nuhun, terima kasih udah ngebantu. Itu oleh-oleh dari keluarga saya. Tolong dirawat ya, jangan dikemana-manain. Waktu itu dia minta, kalau bisa, Akang kasih anak yatim berapapun 3 orang. Saya laksanain. Setelah saya laksanain permintaannya dia itu, karena dia juga nggak nyebutin nama ke saya cuma ingat begitu dia ketemu saya itu, saya ingat bahwa dia itu yang di Garut, kepalanya ini. Kan di Garut tuh begitu kita angkat kepalanya sini kayak somplak setengah itu. Kepala dalam keadaan seperti itu. Dia minta tolong kasih ke anak yatim, saya udah kasih. Setelah saya udah kasih, sekitar 3-4 hari itu kembali datang mimpi lagi. Itu dia benar-benar bilang terima kasih. Pokoknya intinya terima kasih banget. Mudah-mudahan semua yang dilakuin nanti dapat balasannya dari Allah, kata dia kan. Udah. Setelah itu saya nggak dimimpin, nggak datengin lagi. Dan cuma memang ada satu sih omongannya dia. Jadi kalau memang ada perlu atau gimana, ada urusan genting atau gimana, bawa aja itu batunya. Insya Allah nanti mungkin bisa bantu. Itu doang bang. Nah nih Bang Opai. Bang Opai ini selama jadi relawan Bang ya, yang paling jauh kemana nih Bang? Ya Ponorogo itulah, masih sekitaran Pulau Jawa. Nah selama Bang Opai mengevakuasi gitu Bang ya, pernah nggak Bang hampir mengalami kecelakaan kah? Atau misalkan contohnya kayak tiba-tiba pohonnya tumbang lah atau gimana gitu. Pernah nggak Bang ngalamin hal seperti itu? Alhamdulillah sih belum pernah Bang. Lancar-lancar aja ketika kita evakuasi jenazah. Mungkin karena satu kita safety, terus yang keduanya mungkin memang karena niat kita benar-benar mau nolong, jadi alhamdulillah digampangin. Itu Bang. Lokasi yang waktu itu longsor nih Bang, Abang sempat kesana lagi gak atau update hal-hal yang terbarunya? Gimana kondisi sekarang ini Bang? Sekarang itu tempat yang bekas longsoran dulu itu dijadiin persawahan lagi sama warga, sawah darat. Tuh, karena memang di sana kan lokasinya perkebunan, sawah darat buat palawija dan padi darat. Gitu, dijadiin seperti itu lagi. Nah nih Bang Opai, sampai detik ini ya Bang Opai duduk di bangku ini ya, masih jadi relawan Bang? Insya Allah kalau dibilang masih jadi relawan enggak, selagi saya sehat, selagi saya ada rezekinya untuk berangkat, pasti saya berangkat jadi relawan. Pokoknya di mana ada bencana dan di situ saya bisa berangkat, ada biaya buat berangkat segala macamnya dan badan saya sehat, insya Allah saya berangkat. Buat jadi relawan itu sebenarnya asik. Kalau buat saya pribadi asik. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah nyobain, silakan cobain. Buka hatinya, gunakan hati kita untuk
bersama untuk membantu saling tolong menolong. Ketika kita ke tempat bencana, kita bisa nolong orang-orang yang kesusahan atau terdampak bencana. Mungkin di sana kita capek. Mungkin juga di sana kita kurang tidur lah, atau ada yang celaka atau segala macam. Tapi setelah kita pulang dari situ, satu, rezeki kita pasti akan terbuka lebar. Yang kedua, perasaan bangganya kita itu nggak bisa tergantikan dengan apapun. Mudah-mudahan sih makin kesini makin banyak orang yang peduli akan sesama. Gitu. Dan satu lagi yang paling pantangan di tempat bencana. Karena di tempat bencana itu kalau kita mau nyari uang gampang. Kenapa gampang? Di lokasi bencana itu banyak harta-harta orang. Banyak emas, banyak apa, terutama emas ya yang gampang diumpetin. Kalau kita menjadi relawan, ingat jangan hilap. Mau nemu barang berharga seperti apapun, ambil, simpen, dan kita kasih. Tanya di situ ketua RT-nya atau RW-nya atau ke tim Basarnas atau kemana. Kita serahkan, kita ketemu di mana barangnya, kita kasih. Itu aja sih pesan-pesanannya. Oke sob, memutuskan nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Opai ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, itulah sebuah relawan ya, atau bisa dibilang sosial, membantu sesama. Ya, bisa dibilang tugas yang cukup berat ya sob ya. Insya Allah banyak hal-hal positif di dalamnya. Semoga di sekitar kita selalu ada orang baik yang selalu saling membantu, terutama dalam hal-hal yang positif. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.